Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kelima ini sungguh luar biasa, yaitu kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Di dalam kisah ini ada banyak cerita, ada yang lucu, ada yang geram, tapi ada yang luar biasa. Mengapa demikian? Yang pertama, ketika saudara Lazarus mengatakan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, apa yang dibuat oleh Yesus? Dia tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus seperti pada kisah-kisah yang lainnya. Ketika ada orang sakit, Yesus langsung datang menyembuhkan. Tetapi dia mengatakan penyakit itu tidak akan membawa Lazarus kepada kematian. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Lazarus mati juga. Dan dengan kematian Lazarus ini, apa reaksi para murid? Ada yang jengkel, bahkan juga ada yang mengatakan, marilah kita juga mati bersama-sama. Apakah ini tidak menjengkelkan? Itu mungkin saking geramnya, kenapa Yesus membiarkan murid kesayangannya sampai mati. Bahkan lebih menjengkelkan lagi, ketika Yesus datang ke situ, dilapori bahwa Lazarus sudah mati. Yesus mengatakan bahwa Lazarus tidak mati. Yesus mengatakan dia akan hidup. Ya betul, apa yang seperti katakan Marta, memang dia akan hidup pada hari kebangkitan nanti. Tapi Yesus mengatakan tidak, dia tidak mati, dia akan hidup. Lalu akhirnya orang-orang disuruh buka kubur itu, buka batu itu, penutup kubur itu. Apa enggak jengkel? Lalu si Marta mengatakan, Tuhan, dia sudah bau. Tahu enggak? Tiga profesi yang suka membongkar kubur orang. Apa saja? Yang pertama polisi. Yang kedua pemburu harta karun. Dan yang ketiga dukun. Nah, apakah Yesus salah satu dari mereka itu? Polisi jelas untuk keperluan otopsi dan seterusnya. Pemburu harta karun jelas mengambil gigi emasnya atau perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh orang yang meninggal itu. Sedangkan para dukun itu jelas untuk memperkuat ilmu hitam mereka. Maka ketika dikatakan dia sudah bau, dan Yesus mengatakan buka kubur itu. Lalu Yesus masuk ke situ. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dan mengatakan, mari keluar. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus ini, ada beberapa hal yang kita bisa ambil makna dari bacaan-bacaan yang hari ini kita dengarkan. Yang pertama, bahwa Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, artinya perjalanan menuju kematian, tetapi justru di dalam perjalanan itu memberikan kehidupan bagi banyak orang. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia menghibur orang yang putus asa, yang terbuang diangkatnya, bahkan Lazarus yang mati pun dibangkitkannya. Itu dalam perjalanan Yesus menuju kepada kematian. Yang kedua, ketika dia mau membangkitkan Lazarus, Yesus masuk ke kubur memerintah, buka batu. Saudara, batu apa yang menutup pikiran hati Anda sehingga Anda tidak terbuka bahwa Yesus itu benar-benar mampu untuk menyembuhkan? Kenapa? Batu apa? Batu kedosaan, batu kebebalan, ketidakpercayaan, sehingga menutup hati kita bahwa Yesus itu sumber kehidupan, bukan pada kematian. Kalau dewasa ini orang yang mengatakan hidup kita ini bermuara kepada kematian, itu pernyataan orang yang tidak beriman. Pernyataan orang beriman adalah
bahwa hidup ini bermuara kepada kehidupan yang kekal, kebangkitan. Maka buka batu penutup kubur imanmu itu, buka batu dosa-dosamu itu. Dan yang kedua, membangkitkan Lazarus dengan mengatakan, marilah keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur, dari kegelapan, dari kesedihan, dari persoalan-persoalan yang membelenggu, menuju kepada dunia yang bebas, yang terang. Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah wabah virus corona ini, mari kita buka batu penutup yang menutup iman kita. Kita mau yakin Yesus adalah sumber kehidupan dan kita mampu mengatasi hal ini. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Yang kedua, mari keluar dari keluh kesah, keluar dari segala sesuatu yang membuat kita gelisah, keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar dari segala sesuatu yang membelenggu kita, agar kita memperoleh kehidupan. Saudara, mari bersama dengan Lazarus kita hidup, kita dibangkitkan, asal kita mau membuka batu penutup dan keluar dari kegelapan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.